lebih ke sana gitu, instead of rumah secara fisik, mungkin keluarga, partner, kucing. Buatku penting banget kita tuh nikah sama orang yang beneran kita bisa anggap temen. Seberapa penting? Penting sekali. Kayak nggak siap gitu sih. Refleksi bahwa support system kita itu bener-bener apa ya, memaksimalkan kita jadi manusia yang lebih baik atau enggak gitu. Kalau support system yang bener itu nggak baperan gitu. Iya, kita yang disalahin, terus kita yang harus gue sebel banget deh kalau kayak gitu. Udah. Nah, ini balik lagi ke judul film nih. Jalan jauh jangan lupa pulang. Nah, kalau bisa kita bahas soal pulang, apalagi buat kamu yang akan pergi gitu ya dari rumah. Nah, makna pulang dan makna rumah itu tuh apa versi kalian? Wah, coba yang suka di rumah, berarti pulang nggak pernah pulang karena dia di rumah terus ya. Itu betul, tidak salah. Rumah tuh tapi buat aku bukan fisik rumah sih. Mungkin lebih ke kayak presence support system kali ya. Lebih ke sana gitu, instead of rumah secara fisik. Mungkin keluarga, partner, kucing. oh iya, kamu kucingnya banyak banget. Oh, banyak kucing. Iya, orang tua aku suka banget rescue kucing. Oh, gemas. Street cat Jadi gitu. sekarang ada berapa banyak kucing? Kalau jadi kebagi 2 gitu. Kalau yang tinggal di rumah tuh sekarang 15. Kalau yang di kantor itu 20 Banyak. 2 kalau nggak salah. Banyak. Pokoknya insya Allah nanti makin banyak lagi nanti kucing yang punya rumah ya di rumahnya Sheila Dara ya. Ya, kita membuka asrama. Kalau Manda nih, kalau misalnya ya itu dia makna pulang gitu sama rumah, apalagi kan kamu mau pergi nih, sesuai banget loh sama judul filmnya, pergi pergi jauh, gimana sih? Jalan yang jauh ke pulang. Jadi kamu kapan pulang? Pulang kemana? Ini definisi rumah dulu kali ya. Sama sih sebenarnya mirip-mirip sama Sheila gitu. Rumah tuh kayaknya lebih memang rumah ada rumah fisik gitu, yang memang ada satu rumah tempat yang aku tumbuh dan besar gitu dan bersama orang tua gitu. Ada juga rumah yang sekarang tinggal bersama partner gitu. Tapi kalau mau ngomongin tentang ya sebenarnya apa, ya memang orang-orang ini sih, orang-orang ini dalam arti itu ya orang tua, partner, adik-adik, teman-teman, support system, manajer sekitarku tuh bisa dibilang rumah. Karena biasanya kan rumah tuh tempat yang lo bisa jadi diri sendiri ya gitu. Jadi ya udah, berarti akhirnya dimanapun ada orang-orang ini yang lo bisa jadi diri sendiri, ya itu rumah. Gitu jatuhnya. Kalau pulang bisa juga akhirnya berkaitan sama itu, kayak akhirnya mungkin lo akan pulang ke satu lingkungan atau orang yang memang menerima lo apa adanya gitu. Cuman Mencari gitu kali ya, kalau misalnya kita pergi kemana tuh ya udah nanti balik lagi ke situ. Iya. Gitu kan. Jadi definisi pulang akhirnya jadi beda-beda banget sih gitu. Maksudnya ada yang ngerasa ya pulang tuh Indonesia gitu. Kayak misalnya kalau aku gitu ya, emang nantinya setahun di sana, tapi tahu karena kebanyakan support sistemku di sini, ya aku akan pulang ke sini gitu. Nih, tapi ngomong balik lagi ke awal pernikahan, kalian berdua bingung gak sih? Kan tadinya tinggal sama keluarga kan, tinggal sama suami gitu. Pulangnya bilang pulang rumah tuh yang mana gitu. Bingung gak? Iya. Gue pulang dulu nih. Pulang kemana ya? Sebenarnya mungkin kalau aku bukan akunya sih, tapi kayak aneh ketika orang tua ngomong gitu di rumah kayak ya udah kakak pulang aja gitu. Terus yang kayak iya ya, gue tuh pulang udah langsung sini ya gitu. Jadi nyokap ngomong kayak gitu tuh ya udah gitu. Terus kalau misalnya lagi sama suami juga kan, misalnya mau pulang ke rumah kita yang dulu gitu, maksudnya ke rumah orang tua gitu. Aku pulang dulu ya. Loh, kan rumah kamu di sini pulang. Iya. Nggak jelas, ini intermezzo aja ya. Iya. Ngomong soal support system, ini ada bestie yang mau curhat, katanya mau curhat soal support system. Nanti kalian berdua boleh bantuin kasih opini soal nanti curhatannya. Oke. Kita lihat curhatannya. Hai Besti, perkenalkan nama aku Isabel, aku dari salah satu universitas di Tangerang. Nah, aku mau curhat nih Besti, aku tuh akhir-akhir ini sering banget mendengar dan membaca bahwa support system tuh penting banget. Menurut aku,
Iya, itu penting banget, apalagi dari lingkungan terdekat gitu. Di usia aku umur 20 tahun, dimana aku lagi magang, terus perkuliahan, kadang kita juga ngelakuin ujian gitu-gitu. Jadi kayak support system tuh penting banget, dan itu semua aku dapetin dari teman-teman terdekat, dari keluarga, dari mama, dari papa, dari kakak sendiri, bahkan dari lingkungan kerja itu kayak support banget gitu tentang apa yang aku lakuin gitu. Jadi menurut aku support system di lingkungan terdekat itu kalian tuh harus banget punya, jadi nggak ngandelin diri sendiri sebagai support system kalian gitu. Nah, aku mau nanya dong Besti, menurut kalian seberapa penting sih punya support system bagi kalian, dan siapa support system kalian saat ini? Masih Seberapa penting Sama-sama. ya? Bagaimana? Seberapa penting? Penting sekali. Aku kayak nggak siap gitu sih. Penting sih, karena kayak kalau ngomongin support system tuh aku jadi reflect tentang bukan cuman sekarang ya, tapi kayak dari awal aku berkarir gitu. Kayak misalnya alhamdulillah punya support system yang baik tuh dalam apa? Baik dalam arti menjaga aku sesuai dengan pertumbuhan aku gitu. Kayak misalnya ya kalau misalnya aku masih anak sekolah ya sekolah gitu. Terus kayak pas udah makin besar udah mulai punya opini tentang mau ngapain gitu, mau project yang seperti apa, mau arahnya kayak gimana dan difasilitasi. Menurutku itu kayak satu keuntungan yang luar biasa banget ketika kita punya support system yang ngertiin kita tuh arahnya mau kemana gitu. Kayak kadang-kadang tuh suka kalau kayak misalnya ditanya gitu, Manda tuh kehilangan masa remaja atau muda gak sih? Enggak, karena kalau setelah aku pikir-pikir, aku tuh punya support system yang bagus banget. Kayak misalnya manajerku pernah minta izin ke ke sinetron stripping. Jadi kan dulu waktu itu aku lumayan lama stripping ya Kak gitu. Pernah di tengah-tengah yang sebenarnya aku belum selesai syuting, tapi dia minta aku maghrib keluar. Buat apa? Karena aku mau nonton pensi di sekolah. Dan cuma nonton pensi, bukan pengisi, bukan panitia yang wajib di sana gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang kadang-kadang aku suka mikirin, alhamdulillah banget ya gitu. Kalau ditanya, lo ngerasain gak sih pensi, prom dan sebagainya? Ngerasain banget, gue ngerasain banget jadi anak SMA biasa. Dan itu tuh gara-gara ya again support system gitu. Manajer yang bantu, orang tua yang juga mungkin concern tentang nih anaknya tetap sekolah atau enggak gitu. Setuju, kadang-kadang tuh support system itu bukan melulu soal mendukung semua yang lo lakukan gitu, tapi ya itu dia ngejagain mana yang mana yang wajar, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Enggak melulu ya udah lo mau nyebur mau mandi jangan-jangan bukan support system yang baik gitu kan jatuhnya gitu. Jadi perlu sih refleksi refleksi gimana sih, nggak cuma hanya mensyukuri sih, tapi ya refleksi udah bener belum sih gue ada di lingkungan yang bener apa bukan. Refleksi bahwa support system kita itu bener-bener memaksimalkan kita jadi manusia yang lebih baik atau enggak gitu. Karena kan nggak melulu di sekitaran kita tuh ya gitu bilangnya support system, tapi kan support yang seperti apa gitu. Aku setuju. Kalau misalnya kita nggak merefleksikan support system kita seperti apa, jadi kadang-kadang kita juga suka take it for granted kan. Jadinya kita nggak kurang bersyukur gitu. Sebenarnya tuh apa sih maksudnya gitu. Dan balik lagi kalau support system yang bener-bener gitu, yang kadang-kadang tuh yang tanpa dia tuh mikirin kadang-kadang dirinya sendiri gitu. Maksudnya kadang-kadang misalnya kayak temen gitu yang support gitu, kadang-kadang akan ada maunya gitu. Terus misalnya kita nggak bisa datang gitu kan, terus mereka tuh bukan mikirin kita, oh ya dia kan emang mungkin lagi ada yang dikejar gitu. Jadi kalau support system yang bener itu nggak baperan gitu, nggak baperan dan nggak seuzon gitu. Karena kan sebenarnya Indian kan sebenarnya bottom line kan saling sayang, jadi nggak ada maksud buat kalau nggak datang itu lo nggak sayang lagi, atau nggak datang itu nggak nelfon itu nggak perhatian lagi gitu. Betul, aku setuju sih Kak. Dan mungkin emang akhirnya juga jadi tentang berani negur kali ya. Maksudnya bener. Support system yang benar tuh kayak berani ngasih masukan gitu. Maksudnya berani speak up bahwa lo tau nggak kalau lo mau lebih one step ahead lagi tuh kayak gimana. Karena kalau gue diem, gue jahat jadinya gitu. Jadi ada pihak yang kayak gitu di support system aku. Kadang kalau misalnya cuma sekedar dukung kan
kita misalnya mau ngelakuin sesuatu yang salah, dia nggak berani ngomong, cuma support doang, kayak bahaya gitu. Nanti kalau udah kita nyebur, kalau nggak ngingetin gue, kan gue support lo. Bener sih. Support system. Punya orang yang bisa speak up untuk ngasih tahu yang salah dan yang benar tuh perlu banget. Jadi panjang ya kita Jadi panjang kita. Tapi kalau kamu boleh memilih ya, di antara mungkin sekarang kan support system kan pasti banyak banget. Tapi kalau kalian berdua boleh milih satu yang paling besar, supportnya yang paling besar, mungkin impactnya sekarang. Bukan berarti gini loh, bukan berarti orang tua itu mungkin nggak ini. Cuman kan itu kan apa ya, kadang-kadang misalnya di saat sekarang emang gue berarti gue sekarang ini lagi emang bener-bener merasa disupport sama si A atau si B. Bukan berarti yang lain nggak matters gitu. Iya. Untuk saat ini ya. Banyak lagi. Iya. Jadi bingung. Aku masih keluarga sih kayaknya. Karena kebanyakan ya. Keluarga inti aku. Karena emang mereka yang tahu aku luar dalam, bukan cuma public persona tapi juga emang secara private. Dan juga mereka yang berani untuk speak up ketika mereka ngerasa aku udah mulai straying from the path yang seharusnya gitu. Dan mereka juga yang bisa menerima semua yang mungkin orang lain nggak bisa terima. Jadi buat aku so far masih keluarga inti aku. Oke. Rachel. Nggak boleh dua, nggak boleh. Satu coba, satu dulu. Aduh, bingung. Oke, sebenarnya banyak. Tapi kalau disuruh milih satu ya, walaupun bukan berarti levelnya beda. Iya. Mungkin gitu. kan kadang-kadang ya, mungkin sekarang lagi kepikiran itu karena mungkin lagi baru Oke. Kalau aku partner sih, suami sih gitu. Karena sebenarnya ya mungkin ini juga yang menjelaskan kenapa mau menikah gitu dengan orangnya, karena buatku penting banget kita tuh nikah sama orang yang beneran kita bisa anggap temen. Kayak lo tuh temen gue ya, bukan suami gue doang atau pacar gue doang gitu. Kayak gue tuh tahu lo temen gue yang ya udah emang berani ngomong jelek gitu, berani negor, berani ngasih saran akan sesuatu gitu. Terus ya mungkin sama ya gitu, karena temen biasanya kita jadi cukup nyaman untuk cerita dan menunjukkan sisi jelek kita gitu, bahwa kita tuh ada kurangnya loh di sini gitu. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya punya partner yang bisa memang teman discuss juga gitu, dalam hal pribadi of course gitu kan, sama tahu tentang gimana background cerita pribadi, keluarga gitu, tapi juga bisa saling ngasih input tentang kerjaan gitu, karena kebetulan kayak kerjaan kita nggak sama, cuman sama-sama punya garis merah gitulah gitu yang bisa kita bareng. Jadi kayaknya dia sih gitu untuk support system. Ya semoga sih sampai. Amin ya Allah, harus ya. Tadi kita udah ngebahas soal mimpi, tapi kan dalam perjalanannya itu kita mencapai mimpi itu biasanya suka ada penolakan. Pernah nggak penolakan yang terbesar yang paling kalian berdua ngerasa ini udah gitu? Jadi dokter dulu. Tapi kan abis itu kayak ternyata ada jalan lain gitu. Apalagi ya? Ya mungkin salah satu misalnya komen-komen orang itu kan juga salah satu penolakan. Oh kan? Iya. Pernah ada masanya aku mungkin ya, jadi jatuhnya mungkin bukan ditolak secara project atau gimana ya, sama mungkin ada komentar juga tentang Manda tuh segitu-segitu aja ya mukanya. Mungkin kalau banyak yang mengira, ih Manda awet muda ya mukanya sama aja gitu. Tapi pernah juga ada masanya ini tuh jadi sesuatu yang kata orang tuh menghambat aku untuk berkembang secara karir menjadi aktris gitu. Karena muka lo tuh gitu-gitu doang, segini-segini doang, kayaknya akan menghambat karir gitu. Spektrum lo sebagai aktor deh dalam peran, pasti jadi kebatas gitu. Dan itu tuh pada masanya sempat kayak iya ya gitu, ada perasaan down juga, kayak masa sih ini kan sesuatu yang nggak bisa gue apa-apain gitu, karena ya mau gimana gitu, maksudnya terus gue tua-tuain apa gimana gitu, kayak ya itu sekarang anak kelihatan tua, kita pengen jadi muda gimana. Iya, makanya gitu, jadi kayak gimana ya gitu. Tapi ya udah, maksudnya
kalau misalnya emang ada yang punya pandangan kayak gitu, ya udah emang berarti ternyata beda aja gitu. Karena ya udah pada akhirnya aku juga percaya ya bahwa kesempatan project film tuh juga rezeki-rezekian, kayak jodoh-jodohan lah gitu. Kalau kata temenku tuh ya itu juga jodohnya, kayak misalnya film A dimaininnya sama Manda, tapi film B dimaininnya sama siapa, misalnya Kak Gigi gitu. Bukan berarti di antara kita ada yang lebih bagus atau ada yang lebih jelek. Ya rezeki juga kan. Emang filmnya cocoknya yang main Manda gitu atau sama Kak Gigi gitu misalnya. Jadi ya udah. Ya rezeki-rezekian juga kan emang udah ada ininya masing-masing, udah ada takarannya masing-masing, porsinya masing-masing kan. Gitu. Jadi setelah ada masanya itu tuh merasa jadi kayak ternyata industri ini tuh susah ya, aku sebagai aku yang mukanya gini-gini aja gitu. Tapi setelah itu kayak ya udah gitu, emang Udah mau gimana lagi. Dan ya alhamdulillah datang-datang aja gitu kesempatannya. Dan pada akhirnya kan semua pekerjaan ada kendalanya masing-masing kan. Jadi presiden aja juga susah, iya kan? Bener juga. Mau sesulit apapun, maksudnya sepekerjaan apapun yang paling mendasar aja pasti ada kesulitannya. Adalah kerjaan ini, ada itulah, semuanya pasti ada kendalanya masing-masing. Kalau Sheila, aku mau nyoba sama kamu. Sheila gitu. Kalau aku sih mungkin nggak tahu ya terbesar atau enggak, tapi penolakan, kalau penolakan tuh pasti pernah ya, namanya kita kerja di bidang ini, pasti ada project yang ternyata aku nggak cocok gitu. Tapi dari setiap rejection tuh biasanya yang aku lakukan, aku cari tahu kenapa nggak cocoknya. Kalau itu sesuatu yang bisa aku perbaiki, memang itu sebuah kritik yang membangun, aku akan terima dan aku coba improve diri aku sendiri. Tapi kalau misalnya itu adalah sesuatu yang seperti Manda, kalau muka kan udah nggak bisa dirubah gitu. Atau KKN gitu ya. Ya kan beda cerita. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang aku nggak bisa rubah, ya udah diterima aja. Lebih mungkin belajar untuk lebih apa ya, lebih legowo gitu. Bener. Lebih legowo sama kritik yang membangun, kita terima. Kalau misalnya sesuatu yang nggak bisa kita ubah, ya udah biarin aja. Tapi makin lama tuh memang mungkin kalau kita dulu mungkin di umur 20-an gitu akan lebih sulit nerimanya kan. Ya nggak sih? Semakin kesini tuh menerima kayak gitu, oh ya udahlah cara yang inilah. Udah males gitu sama yang harus berkonflik, harus mikir panjang kenapa, ya udahlah gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin masih uring-uringan mengalami penolakan, tenang aja, itu ada menurut gue sih ada jatahnya masing-masing gitu. Nanti akan sampai pada satu masa lo akan lebih chill, lebih oh ya udah gitu. Iya kan? Biasanya gitu. Malah jangan-jangan ada momen, oh ternyata gue nggak dapet waktu itu tuh ya karena untuk dapetin yang untuk ini. dapetin yang ini. Iya bener. Bisa jadi pelajaran juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa ya itu dia fase banyak penolakan. Sebenarnya bukan masalah kita baik atau enggak, tapi ya itu dia balik lagi ke rezeki nggak rezeki, itu emang harus satu yang dipercaya gitu supaya kita jadi lebih legowo, dan bukan berarti nggak bisa jadi apa-apa kok gitu. Indian kan ternyata ya seperti dua perempuan ini bisa jadi seseorang juga gitu, insya Allah. Jadi tenang aja, ada saatnya penolakan. Betul. Yang penting berjuang, maksudnya ya kita jadi yang lebih baik, mau dengar masukan orang, jangan kalau ditolak tuh kan ada juga orang yang ditolak gitu kan. Gitu. Kalau ditolak tuh ya coba di review dulu, review diri, lihat diri sendiri dulu. Kira-kira kita tuh udah sampai di mana sih? Apa sih yang harus ditambahin lagi gitu. Nah ini seperti ada besi-besi nih yang lagi mengalami penolakan. Ya, mungkin ada yang mau kasih saran, coba dibacain. Ditolak ojek online karena jaraknya kejauhan, padahal aku udah berharap banget ke abangnya. Iya, apalagi kalau kita rumahnya masih jauh. Iya, juga lagi lapar banget. Terus ditolak. Misal kayak aduh dingin, pengen cepet pulang. Enggak, yang paling kesel tuh kita kan misalnya lagi mau pesan makanan gitu kan di ojek online. Terus kan kita lagi syuting kayak gini kan. Jadi kan kita pesan dulu, terus kita ngapain? Gak lihat, terus kita mengharapkan selesai kerja kita akan makan karena kita lapar. Ternyata di cancel dari tadi dan kita nggak tahu. Ya aku juga pernah. Itu sedih sih. Ya aku ngerasain sih, cuman ya udah didoain aja abangnya, semoga abangnya diberikan berkah yang lebih banyak. Bisa mendapatkan order yang lebih dekat dari posisi dia. dia. Benar, ya kan?
Oh satu lagi, kalau ojek online, kalau dia yang mau cancel, kita yang disuruh cancel, kesel nggak? Iya. Terus kadang-kadang nggak bisa cancel lagi nggak? Iya, karena kayak udah keburu dibikin. Iya, kita yang gitu disalahin. kan. Terus kita yang harus, gue sebel banget deh kalau kayak gitu. Udah bukan kita yang mau cancel, terus kita yang harus ngejelasin, terus kan lo yang cancel gitu. Itu baru terjadi deh. kayak 2 hari atau kemarin gitu, gue lupa gitu. Mesen kopi pagi-pagi, terus kayak gitu abangnya juga sama yang, Mbak ini masuk akses tempat Mbak tuh bukan yang harus ada akses segala macam gitu-gitu ya. Aduh saya kurang tahu Pak, cancel aja ya Mbak, saya nggak bawa ID dan sebagainya gitu. Terus oke, nggak bisa di cancel karena kopi udah dibikin. Ya udah akhirnya yang dilakukan adalah membujuk abangnya. Bang, saya nggak tahu ya, tapi kayaknya bisa deh masuk deh gitu. Jadi coba silakan, coba negosiasi kalau mau berhasil ngirim ini berhasil dong. Ternyata tidak sesulit itu. Itu gitu. poin bahwa kadang-kadang kalau ditolak, kalau kita bisa bikin alasan yang tepat, mungkin kita bisa meyakinkan orang gitu untuk tidak menolak kita. Iya. Contohnya adalah usaha dulu lah gitu. Abang ojek online agar tetap mengirimkan makanan. Setuju. Gitu. Ada tips dari Rachel Amanda untuk tidak ditolak sama ojek online. Ya. Ada lagi nih, ditolak mantan calon mertua padahal kenalan juga belum, mati sebelum bertempur, bestie. Gimana? Pernah nggak? Jadi mungkin sama pacar, tapi orang tuanya udah nggak mau duluan gitu. Oh. Pernah nggak? Aku alhamdulillah enggak sih. Iya. Gitu. Jadi kayak. Ya, tapi maksudnya alhamdulillah enggak. Sejauh ini maksudnya sama orang tua mantan gitu juga baik-baik aja. Atau sama temen, orang tua temen? Enggak juga alhamdulillah ya. Ya mungkin karena kita anaknya B aja. Iya, Karena kita nggak pernah. Mungkin ada saran nggak buat yang ditolak gitu sama kayak mungkin orang tua temen atau orang tua pacar gitu? Harus gimana sih kira-kira tuh? Oh, mungkin cari tahu dulu kali ya ditolak. Kenapa? Alasannya apa gitu. Kalau misalnya itu sesuatu yang bisa dirubah gitu. Misalnya kayaknya dia kemana-mana pakai sendal jepit gitu. Berarti walaupun kamu main sama temen bisa pakai sendal jepit, kalau ke rumah calon mertua pakai sepatu, misalnya kayak simpel itu. Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa diubah ya legowo aja mau gimana. Tapi benar sih dicari tahu dulu maksudnya kenapa dan dipertimbangin. Maksudnya kadang-kadang juga kita kan suka kayak kenapa sih misalnya orang tuanya ini pacar kita nggak suka gitu. Kayaknya juga mencoba melihat dari perspektif orang tuanya sih gitu. Kayak memang kadang-kadang tuh sesuatu yang kalau kita, maksudnya kalau buat kita tuh apa sih gitu doang gitu. Iya, atau kayak benar. ya cuman mungkin punya Buat pengalaman mereka yang nggak enak Bener, gitu. Jadi ya udah akhirnya ya iya sih nyari tahu dan mau dengerin dulu sih kenapanya. Yang kedua sih harus lebih nauin diri juga kadang-kadang, karena memang kan kalau mengalami penolakan itu kan nggak enak banget, bener nggak sih? Apalagi kalau yang nolak itu tuh seseorang yang mungkin ya itu kan penolakan orang tua sama dengan restu gitu kan, ya kan? Berat itu kan banget sesuatu yang gitu kalau berat banget gitu. Ya harus direview dulu juga hubungannya gitu. Kalau lo berjuang akan satu restu gitu, supaya nggak ditolak lagi lah. Tapi hubungan lo gimana? Jangan sampai fokusnya jadi fokus ke situ, sebenarnya hubungan lo juga sebenarnya nggak cita-cita banget gitu kan misalnya. Iya, atau ya jangan-jangan relasinya nggak sehat, Iya, tapi gitu. maksain. Iya, gitu. karena kadang-kadang tuh kalau ditolak itu tuh kayak lebih ngoyo gitu kita. Sebagai manusia itu kan kalau ditolak tuh kayak jadi lebih pengen. Karena Padahal sebenarnya nggak segitu aja. Iya. Kalau kita belanja udah rebutan nih sama orang sebelah, jadi pengen banget nggak lo cuma Iya, tinggal iya. satu. Padahal nggak butuh. Nggak butuh. Terus size-nya cuma tinggal size lo doang lagi. Iya gitu. Terus kadang-kadang bukan size kita dipaksa-paksain demi pengen. Demi dapet. Ya. Sebuah analogi yang bagus untuk relasi gitu kan. Size-nya nggak cocok, tapi dipaksa karena rebutan. Iya, gitu. bener. Kalau misalnya banyak kan cewek gitu udah jual-jual mahal, terus ternyata dia ngedeketin yang lain baru mau. Iya. Banyak terjadi ya di ibu kota dan kota-kota kecil juga banyak gitu. Iya. Jadi mungkin harus di-review juga. Kadang-kadang ditolak itu memang nggak enak banget, tapi jangan sampai salah fokus gitu. Iya. Oke, untuk memperlengkap obrolan hari ini, aku mau challenge buat kakak beradik ini ya. Dalam film. Challenge apa?
This or that. Oke. Itu doang. Ya boleh. Jadi nanti Kita pikir kayak udah mulai. nggak mungkin kabur, berenang gitu. Atau enggak. Kita tidak menyiapkan apa. Jadi kita mau jawab cepat. Oke. This or that. Jadi nanti gue kasih pertanyaan, jawabannya sama ya, bareng ya. 1, 2, 3. Misal Oke. A, B gitu. Oke? Oke. Jangan lihat ke situ karena pertanyaannya di situ. Oke. Lihat sini ya. Kita akan lihat ini. Oke ya. Pagi atau malam? 1, 2, 3. Pagi. Jelas. Ketahuan ya kenal. Gunung atau pantai? 1, 2, 3. Gunung. Kenapa? Adem. Jujur kalau Oh iya dia jelas. Dia nggak suka pasti. Lu pasti nggak suka panas-panas ya? tapi kan kalau pantai tidur di pantai kayaknya Itu enak sih. sepoi-sepoi gitu enak kan? Enak-enak. Tapi kalau di pantai itu kayak rasanya banyak aktivitas yang harus dilakukan. Gitu. Ada pressure yang kayak Ada harus pressure ngapain di kayak, pantai jangan kalau tidur cuma gitu tidur ya. sih gitu. Lo harusnya ini dong, berselancar. Apa sih? Surfing atau berenang atau apa Berenang atau paragliding atau apa gitu. Ya benar-benar. Oke. Film atau series? 1, 2, 3. Film. Kenapa? Lebih apa ya? Film atau series ya? Aduh sebenarnya dua-duanya sih. Iya sebenarnya Gimana ya? Mungkin kalau kayaknya kalau film atau series tuh sebenarnya kan dua-duanya sama-sama ada tenggat waktunya ya gitu. Tadinya mungkin karena kebiasaan film atau sinetron gitu. Kalau sinetron kadang-kadang kan kita Nggak tahu. nggak tahu selesainya kapan, Nggak tahu selesai kapan. Kalau nggak doa bisa bagi selesai masa waktu. doain. Iya, maksud doain judulnya. Nah, doain judulnya kan nggak mungkin. Berarti doain rezekinya selesai. Iya kan, sama aja artinya gitu. Tapi kalau film apa ya? Mungkin karena aku ya sekarang lagi mostly lagi di film ya, walaupun juga ada series juga gitu. Tapi biasanya waktunya lebih compact lagi sih daripada series gitu. Cuman sekarang kalau disuruh milih antara dua itu susah sih, karena dua-duanya tuh sekarang juga punya treatment yang kurang lebih mirip gitu ya? loh Kak gitu. Dan sama seriusnya, sama fokusnya, sama persiapannya gitu. Ya jadi gitu deh kurang lebih. Jadi sama, film kenapa? kalau aku sih tadi lebih pertanyaannya nonton film atau nonton series. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa Jadi, juga, iya, nggak apa-apa juga. Iya, makanya kalau makanya itu- alasan aku film. Oh kalau itu Kamu series? aku film sama. Oh. Karena aku tipe yang kalau untuk nonton sendiri ya, maksudnya Iya, untuk iya, milih iya. film sama series gitu, aku tuh pengen yang cepat selesai. Iya benar-benar. Pengen tahu endingnya kan? Maksudnya kayak udah nih, gue udah tahu cerita dari awal sampai akhir. Kalau series tuh pasti nanti ada yang Iya, kayak lama. gue belum nonton episode ini. Ya terus iya. terus kalau misalnya tiba-tiba udah di akhir season sengaja Ditwist-twist di banget hangerin ya. supaya Sebel banget ya. lanjut ke season setelahnya gitu. Terus tiba-tiba di cancel. Aduh. Oh iya, Kesel. kesel. Nggak bisa. Tapi kalau Korea jarang sih. Iya, iya Kalau sih. Korea biasa Iya. 16 atau berapa? Cuman kalau sekarang iya aku lagi jarang nonton series Korea juga karena itu durasinya kan lumayan ya Kak. Iya, Biasanya iya, satu iya. episode Iya, tuh mereka iya, bisa sampai sejam. jam Iya. 1,5 Dan jam. episode-nya belasan. Iya, 16 tapi biasanya 16 nggak lebih 20. Iya, iya. Tapi ya itu nggak tahu kenapa sekarang tuh aku lebih susah maintain fokus untuk nonton series yang panjang banget gitu. Ya, tergantung situasi juga kali. Kalau misalnya lagi sibuk kan, kalau series kan harus butuh waktu. keep up-nya tuh kayak Iya, aduh nyebelinnya iya. tuh susah banget gitu. Iya, iya. Oke, pergi atau pulang? 1, 2, 3. Pulang. Ya, kelihatan berarti lo berdua lebih mageran ya. Lebih Iya. excited mau pergi gitu. Enggak. Soalnya kalau nggak ada tempat pulang bingung. Ntar kalau pergi kemana? Maksudnya kan kalau pergi bisa kemana-mana nih, tapi kalau nggak ada tempat pulangnya kayak Ya kalau tapi kan kalau misalnya lagi liburan pulang tuh kan berarti selesai liburannya. Ayo. ya juga sih. Ya udah pergi deh. Tiba-tiba aku mudah dipersuasi. Enggak, tapi pulang tuh juga enak gitu loh setelah pergi Istirahat kan. gitu. Kayaknya kalau pergi tuh rasanya kan kayak capek. Pulang yuk, istirahat gitu. Kayak recharge. Iya enggak, ya kalau tuh dari awal sudah konsisten kan. Kayak aku tidur jadi pasti aku pulang. Gitu. Oke. Angkasa atau awan? 1, 2, 3. Angkasa. Angkasa atau awan? Heeh. Tunggu, angkasa tuh angkasa, awan ada di angkasa gitu kan? Ini ya. Ini angkasa dan konsepnya awan apa ya? konteksnya apa nih? Oh film. Oh film. Gue udah Mas nggak angkasa. salah nih gue.
Iya, jadi Oke. Angkasa tuh nama karakter kakak kita yang paling pertama yang diperankan Karyo Dewanto, itu namanya Angkasa. Sedangkan Awan tuh karakterku gitu sih. Jadi Awan ya anak udah, bontot ya udah ini. kalau ini konteksnya adalah film, aku Angkasa. Aku tetap Awan. Oke, kenapa kamu Awan? Soalnya Mas Angkasa tanggung jawabnya banyak, aku nggak suka. Oke. Nah, aku kenapa Angkasa? Karena aku merasa Amanda tuh Angkasa gitu. Dan memang secara posisinya tuh sama. Makanya kayak kenapa aku tuh di film ini merasakan kayak enak ya jadi anak bontot karena sama ini belum gue jadi anak pertama. sulung Iya. gitu. NKCTHI atau JJJLP? JJJLP. Karena jalan-jalan ke London ya? Iya. Dan karena kita lagi promo. Oh iya bener juga sih ya kan. Jadi jangan lupa nanti pada nonton ya. Karena ada, berarti pasti kalau kalian belum pernah ke London bisa nonton ini dulu ya. Jalan-jalan dulu kan di London. Iya dan tidak. Iya. Karena Jadi nggak ada. Gimana sih? Karena kita syutingnya tuh bukan di landmark London yang turisti banget gitu. Jadi cuma beberapa tempat aja. Jadi lebih ke, karena kan lebih nyeritain hidupnya Aurora sebagai anak rantau di sana tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin malah lebih banyak ke ngeliatin orang-orang yang hidup berjuang di luar negeri, di negara orang tuh seperti apa, bukan ke Glamornya ke Lihat Big keindahan Ben. London, Big Ben. Enggak. Iya gitu. Oke lah nggak apa-apa, tetap harus ditonton ya. Tapi menarik banget justru bisa lihat suasana London yang lain dari yang mungkin kita biasa lihat di media lainnya gitu. Ya, mungkin bukan lihat yang tourist site tapi mungkin lebih warlock gitu ya. Iya, Bener iya. ya kan. Ini London versi warlock gitu kan. Oke deh kalau gitu besties semua nggak kerasa nih kita udah berapa jam ya ngobrol? Hampir 1 jam. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng di Bestie Edition kali ini buat Sheila dan juga gue tuh inget yang oren-oren kok. Terima kasih buat Sheila dan Manda, sukses terus buat di Amsterdam. Thank you, Kakak. Sukses buat film-filmnya, buat kerjaannya. Salam buat suaminya masing-masing. Ini sampai. Semoga yang nonton hari ini juga banyak mendapatkan insight mungkin soal impian, soal apalagi tadi soal support system, soal penolakan. Insya Allah lebih banyak manfaatnya buat kalian semua. Terima kasih, bye bestie. Today edition judulnya Behind the Stars. Jadi hari ini aku mau kedatangan 2 bintang tamu. Gimana ya aku mendeskripsikannya ya. Jadi kamu tuh nganggap saya iseng-iseng. Awalnya, tadinya hotel yang mahal banget itu Ya, yang di ya. Swiss itu ya kan yang ada air panasnya Terus itu ya. yang di London juga lah. Mau disebutin nggak semalam berapa hotelnya? Jangan. Om Mary punya pacar nggak sekarang? Belum. Lala punya pacar? OTW. Nggak serius. Oh, punya. punya. Oh kamu tuh udah punya pacar? Sedang berapa tanya, Mbak?